Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi statistika keuangan 1 tentang angka indeks. Kita lanjutin, kemarin kita sampai di bagian di sini di indeks agregatif tidak tertimbang ini ya. Kemudian kita lanjut. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Dimana ada IT0 sama dengan sigma PT dibagi dengan sigma P0 dikali 100%, atau sigma T0 indeks dari T0 sama dengan sigma dari QT dibagi dengan sigma Q0 dikali 100%, dimana IT0 sama dengan indeks harga atau produksi agregat tidak tertimbang pada waktu T dengan waktu tahun dasar 0. PT adalah harga pada waktu T, P0 adalah harga pada waktu 0. QT ada produksi pada waktu T dan Q0 ada produksi pada waktu 0 ya. Contoh soal ya, diminta untuk menghitung indeks harga tidak tertimbang itu 2017 dengan waktu dasar 2015 dengan penyajian pengeluaran rumah tangga untuk tahun 2015 sampai 2019, dimana total 2015 itu ada 2800, 2016 22800, 2017 2401010, 2018 ada 24650 dan 2019 23490 ya. Maka jawabannya adalah indeksnya ada 24010 dibagi dengan 22800 kali 100% apalah 105 ya. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2015, besar pengeluaran rumah tangga pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 5%. Jadi indeks harganya adalah jawabannya kalau kita mengerjakan selama 5 tahun berturut-turut ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah indeks agregatif tertimbang. Nah, indeks agregatif tertimbangnya adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeks adalah yang pertama adalah kepentingan relatif, kedua adalah hal-hal yang berhubungan dan berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut ya. Baru nanti diungkapkan dengan rumus seperti ini. Ini rumus dari indeks agregatif tertimbang, di mana IT0 sama dengan sigma PT Q0 dibagi dengan sigma P0 Q0 kali 100%, di mana indeks T0 sama dengan indeks agregat tertimbang pada waktu T dengan waktu dasar 0, PT sama dengan harga agregat pada waktu T, P0 sama dengan harga agregat pada waktu 0, Q0 adalah produksi agregat pada waktu 0 ya. Maka dijelaskan di soal, data pembelian beras untuk dalam beberapa bulan untuk tahun 2018 dan 2019 diminta untuk menghitung indeks agregatif tertimbang dengan data sebagai berikut. Ada harga dan kuantiti 2018-2019, terlampir data sebagai berikut ya. Jadi untuk mencari ini adalah kita menjumlahkan dulu bagian totalnya, diketahui harga ini berapa, kuantitas ini berapa, harga berapa, kuantitas berapa, baru masukkan sesuai rumus ini ya. Jadi rumusnya adalah 24160 dikali dengan 108, harga ini dengan kuantitas ini, kemudian yang 2018 nya adalah harga ini dengan kuantitas ini kali 100%. Dapatlah jawabannya 2850 dibagi dengan 2690400 kali 100%, dapatlah 105,96%. Jadi kesimpulannya, jika dibandingkan dengan tahun 2018, bahwasannya pembelian beras pada waktu 2019 itu mengalami kenaikan sebanyak 5,96% ya. Jadi totalkan dulu masing-masing ini, baru kita masukkan untuk rumusnya, itu ini dikali dengan ini, total ini dikali total ini, kemudian di bagian ini total ini dikali total ini, baru kali 100% ya. Di perhitungannya ini kali dulu hasilnya dapat, baru bagi, baru kali 100% ya. Kemudian ada indeks Las Perez, kemudian ada indeks PASC, kemudian ada indeks Drobis,
Ya, ini indeks yang dipakai untuk agregatif tertimbang. Jadi kita fokus sama indeks agregatif tertimbang ya. Di hitungan juga kita fokusnya di indeks agregatif tertimbang. Kita tidak pakai yang tidak tertimbang, tapi lebih pakai yang tertimbang. Jadi ada 7 ya. Yang ini 1, ini ada 3, kemudian ini ada 3 lagi. Ini tinggal dibaca aja, disesuaikan dengan rumus ya. Sesuaikan dengan rumus ya. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan rumus ya. Ini diambil dari indeks, ini diambil dari nama yang mencetus perhitungan indeks. Ada Las Perez, Pace, Robbins, Eric Fisher, Wallace, dan Marshall Edgeworth. Ada 7 total. Nanti baru diimplementasikan dalam hitungan seperti ini ya. Terlampir soal seperti ini ya, jadi soal itu hanya bagian di sini aja nih, ini. Sedangkan ini tambahan ya, ini tambahan. 4 kolom terakhir ini tambahan. Jadi dia sama persis dengan seperti di sini, itu sampai di sini aja itu soal kayak gini. Ya, jadi soal kayak gini. Jadi kita perlu hitung jumlahnya dulu bawah. Kemudian baru kita masukkan 4 kolom lagi untuk perhitungan dari yang sudah saya tandai. Ini adalah P0, Q0, PT, QT. Yang pertama itu adalah P0 kali Q0, P0 Q0, PT kali Q0, kemudian P0 kali QT, dan PT kali QT. Untuk ini nggak masalah kebalik-balik ya, jadi nggak masalah. Selama perhitungan dari P0 kali Q0 nya betul, PT kali Q0 nya betul, P0 kali QT nya benar, terus PT kali QT nya benar. Asal benar aja, terbalik di masalah ini penyusunan nggak masalah. Ya, jadi dapat seperti ini ya. Di total P0 kali Q0 ya, berarti P0 ini dikali ini, PT kali Q0 berarti PT kali Q0, P0 kali QT berarti P0 kali QT, kemudian PT kali QT yaitu PT kali QT ya. Jadi ada 4 kolom. Lalu ini saya hanya pindahin aja ke bawah hasilnya ya. Jadi dapat 451700 untuk P0 kali Q0, PT kali Q0 ada 476400, P0 kali QT 4090700, dan PT kali QT ada 520630. Nah baik, kita masuk ke indeks harga tertimbang ya. Untuk indeks harga tertimbang itu diperoleh dari jawaban PT kali Q0 PT dikali Q0 dibagi dengan P0 dikali Q0, kemudian dipersentasekan ya. Jadi 476400 dibagi dengan 451700. Ini dibagi nih, lalu dikali 100%, dapatlah 105462 sama persis ya. Kemudian tuh Las Perez juga sama ya. Ini konsepnya kurang lebih sama ya, sama. Jadi jawabannya juga sama. Ini bagi ini kali 100%. Untuk yang sebelahnya yang 108 itu ngambil dari penilaian dari nih. Ini dibagi dengan ini kali 100%. Ini dikali dengan ini kali 100%. Dapatlah 1086 340 ya. Kemudian Pace untuk Pace itu ngambilnya dari ini dibagi ini kali 100%. Pace pertama ini dikali ini. Kemudian yang Pace kedua diambil dari ini membagi ini ya. Ini membagi ini, itu yang Pace ini. Kemudian tuh Drawbridge untuk
Drobis ini La Perez ditambah dengan Pace bagi 2 ya. Ini 2 ditambah bagi 2, ini juga ditambah bagi 2, dapat Drobis. Kemudian untuk Fisher itu adalah akar dari La Perez dikali dengan Pace, kemudian diakarkan ya. Ini dikalikan dulu, ini kali ini dikalikan, kemudian diakarkan, ini dikalikan baru diakarkan, dapat 105 dan 108 ya. Kemudian untuk masa Edgeworth ini panjang banget ya, saya lihat sebentar ya. Oke, yang pertama adalah masa dan Edgeworth itu adalah harga pada tahun 2009, harga dalam tahun 2019 dikalikan dengan kuantitas tahun 2018 ditambah dengan kuantitas pada tahun 2019 dibagi dengan harga pada tahun 2019 dikali dalam kurung kuantitas pada tahun 2018 ditambah dengan kuantitas pada tahun 2019, itu dapat Marshall Edgeworth ya, 105. Jadi ini kemudian dikali dengan ini tambah ini, kemudian lalu di bagiannya dibagi ini dikalikan dengan ini tambah dengan ini kali 100%, dapat ini Marshall dan Edgeworth. Jadi ini dikali dengan ini tambah ini, kemudian dibagi dengan ini dikalikan dengan ini tambah ini ya. Baik, kemudian untuk yang perhitungan Walsh ya, Walsh itu mengikuti dengan rumus yang di sini ya. Jadi kita ini dikalikan dulu, baru di SKRT kan, atau akarkan. Kalau di Excel itu di SKRT. Kemudian kalau di gini kita tinggal diakarkan saja, ya, dikalikan dulu baru diakar. Nanti setelah itu baru dikalikan dengan masing-masing, dikali dengan ini, dikali dengan ini ya. Jadi nanti jadi jawabannya itu adalah ini kan kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita akarkan, dapat jumlahnya kan. Nah, jumlahnya itu nanti baru kita kalikan dengan ini sebagai pembilang, baru jumlahnya ini dikalikan dengan ini sebagai pembagi ya. Jadi ada pembilang dan penyebut, nanti dibagikan, dapatlah hasilnya 1059469 ya. Ini silakan ralat di bagian di sini. Ini kayaknya saya ada kebalik nulis angkanya. Nanti kalau kalian coba, ini harusnya sama dengan atasnya. Seharusnya ini 9649 harusnya ya, di bagian Walsh nih. Walsh ini harusnya 9649 ya. Jadi kebetulan jawabannya itu sama dengan Marshall dan Edgeworth ya. Oke. Jika lo masih kurang jelas ya, nanti saya akan sajikan dalam bentuk Excelnya deh, biar nanti kalian paham ya. Kalau memang ternyata di penjelasan video ini masih kurang begitu paham, nanti saya akan lampirkan berserta dengan Excelnya.
kebetulan saya ada bikin Excelnya, nanti kalian tinggal lihat saja kalau masih kurang paham mengikuti dari video ini. Baik, saya akhiri dulu penjelasan di bagian ini. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat pagi.